Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 mata kuliah Pengantar Ekonomi Mikro Universitas Teknokrat Indonesia. Pada kesempatan ini, kami akan memaparkan materi berjudul Analisis Keunggulan Komparatif terhadap Pendapatan Pedagang di Pasar Tradisional. Untuk itu, mari kita simak pembahasan materi berikut ini. Apa itu konsep keunggulan komparatif? Keunggulan komparatif adalah kemampuan pelaku usaha dalam memanfaatkan sumber daya secara lebih efisien dibanding pelaku usaha lain. Dalam pasar tradisional, keunggulan ini dapat muncul dari pengalaman berdagang, penguasaan jenis barang, serta strategi penjualan. Pedagang yang memiliki keunggulan komparatif mampu menekankan biaya dan meningkatkan pendapatan. Keunggulan ini membuat usaha lebih bertahan dalam kondisi pasar yang sering berubah-ubah. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode observasi dan wawancara secara langsung yang dilakukan kepada pedagang di pasar tradisional sebagai objek penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh secara langsung dari sumber utama, yaitu sebanyak 15 pedagang yang aktif menjalankan usahanya. Proses pengambilan data dilaksanakan pada bulan Desember 2025. Pemilihan metode observasi dan wawancara dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang akurat dan mendalam terkait kondisi usaha pedagang, serta untuk memahami secara langsung aktivitas dan permasalahan yang dihadapi di lapangan. Dengan menggunakan metode ini, data yang diperoleh diharapkan dapat menggambarkan kondisi nyata yang sesuai dengan situasi sebenarnya, sehingga hasil penelitian memiliki tingkat keandalan dan relevansi yang tinggi. Gambaran umum pedagang. Pedagang yang memiliki objek penelitian memiliki lama berdagang yang bervariasi, yaitu berkisar antara 5 hingga 12 tahun. Rentang waktu tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar pedagang telah memiliki pengalaman yang cukup panjang dalam menjalankan aktivitas usahanya. Pengalaman berdagang yang dimiliki berperan penting dalam membentuk kemampuan pedagang dalam mengelola usaha, khususnya dalam hal pengelolaan stok barang, penyesuaian jumlah persediaan, serta penetapan harga jual yang sesuai dengan kondisi pasar dan daya beli konsumen. Selain itu, nama pedagang juga memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap pola permintaan konsumen, fluktuasi harga bahan baku, serta dinamika persaingan antara pedagang. Dengan pengalaman tersebut, pedagang cenderung mampu mengambil keputusan usaha secara lebih tepat dan efisien. Oleh karena itu, lama berdagang dapat dikatakan sebagai salah satu faktor yang berpengaruh terhadap stabilitas pendapatan pedagang. Karena semakin lama pengalaman usaha yang dimiliki, semakin besar pula kemampuan berdagang dalam mempertahankan dan menstabilkan pendapatannya. Jenis barang dagangan. Jenis barang yang dijual pedagang sangat beragam, mulai dari sembako, tahu dan tempe, sayur, buah, telur, hingga perabotan rumah tangga. Barang kebutuhan pokok cenderung memiliki permintaan tinggi, tetapi harga mudah berfluktuasi. Barang tahan lama seperti perabotan memiliki harga yang lebih stabil. Perbedaan jenis barang ini berpengaruh pada risiko dan pendapatan pedagang. Modal awal pedagang. Modal awal pedagang bervariasi mulai dari 600.000 hingga 5.500.000. Pedagang dengan modal besar biasanya menjual sembako atau perabotan karena membutuhkan stok yang banyak. Pedagang dengan modal kecil cenderung memilih barang dengan perputaran cepat, seperti sayuran dan jajanan. Besarnya modal mempengaruhi kemampuan pedagang dalam menyediakan barang dagangan. Perkenalkan, nama saya Sita Fadilah dan di sini saya akan menjelaskan tentang pendapatan mingguan. Nah, pendapatan mingguan pedagang di pasar tradisional itu berkisar antara 700 hingga 2.500.000, di mana perbedaan pendapatan tersebut dipengaruhi oleh jenis barang yang dijual sama kondisi pasar yang ada. Nah, pedagang sembako, perabotan, buah cenderung memperoleh pendapatan yang lebih tinggi karena permintaan yang stabil. Nah, pendapatan juga tuh dipengaruhi oleh fluktuasi harga, terutama pada telur, bawang, dan sayur. Pedagang yang memiliki pengalaman dan pelanggan tetap biasanya mampu menjaga pendapatan lebih konsisten setiap minggunya.
Kemudian ada stabilitas pendapatan. Nah, stabilitas pendapatan pedagang di pasar tradisional itu sangat dipengaruhi oleh jenis barang yang dijual dan kondisi pasarnya tersebut juga. Nah, pedagang yang menjual barang yang tahan lama seperti perabot rumah tangga cenderung memiliki pendapatan yang lebih stabil karena harga barang tidak mudah berubah. Sebaliknya, pedagang yang menjual bahan pokok seperti telur, bawang, dan sayur sering mengalami pendapatan yang tidak stabil dikarenakan akibat fluktuasi harga yang dipengaruhi oleh musim dan hari besar tersebut. Nah, kondisi ini juga tuh menunjukkan kalau bahwa stabilitas harga pendapatan tidak hanya ditentukan oleh besar kecilnya pendapatan, tetapi juga oleh kemampuan pedagang dalam menghadapi perubahan harga pasar tersebut. Kemudian selanjutnya ada faktor keunggulan komparatif, di mana keunggulan komparatif pedagang ini juga tuh dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Lama berdagang juga memberikan suatu pengalaman dalam mengelola usaha, menentukan harga, dan membaca permintaan konsumen. Spesialis yang sudah lama gitu menjual produk yang membantu pedagang lebih memahami karakter barang yang dijualnya, sehingga dapat mengatur stok produk ya dengan tepat. Selain itu juga keberadaan pelanggan tetap juga menjaga pendapatan tetap berjalan meskipun harga tetap naik seperti itu. Akses terhadap pemasok juga yang lebih murah menjadi faktor yang penting karena dapat menekan biaya dan meningkatkan keuntungan. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya, Sinta. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh kasus pedagang. Salah satu pedagang sembako yang telah berdagang selama 10 tahun memiliki modal sebanyak 4.500.000 dan pendapatannya hingga 2.500.000 per minggu. Pendapatannya relatif stabil karena memiliki pelanggan tetap. Pedagang ini mampu mengatur stok dengan baik. Contoh ini menunjukkan pengaruh keunggulan komparatif terhadap pendapatan. Selanjutnya, pengaruh keunggulan terhadap pendapatan. Keunggulan komparatif membuat pedagang lebih efisien dalam menjalankan usaha. Pedagang mampu menekan risiko kerugian akibat harga yang berfluktuasi atau pendapat menjadi lebih konsisten dari waktu ke waktu. Strategi usaha yang tepat sangat menentukan hasil yang diperoleh oleh pedagang. Selanjutnya ada rekomendasi aplikasi buku kas atau Sepran, yang mana aplikasi buku kas ini direkomendasikan untuk membantu pedagang mencatat pemasukan dan pengeluaran usaha secara harian dengan pencatatan yang rapi. Pedagang dapat mengetahui kondisi keuangan secara jelas. Penggunaan aplikasi ini membantu pedagang memantau laba, rugi, mengontrol arus kas, serta membuat keputusan usaha berdasarkan data keuangan yang tercatat. Seperti yang kita lihat di gambar di samping, gambar contoh, Sepran adalah aplikasi pencatatan keuangan digital yang dirancang untuk membantu pelaku usaha mikro dan kecil UMKM dalam mengelola keuangan usahanya secara sederhana, praktis, dan terstruktur. Aplikasi ini memudahkan pelaku usaha mencatat pemasukan hingga pengeluaran serta laba rugi tanpa harus memiliki pengetahuan akuntansi yang rumit. Adapun tujuan penggunaan Sepran itu adalah untuk membantu UMKM mengelola keuangan secara efisien, meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap arus kas, mendukung pengambilan keputusan ekonomi yang lebih rasional, mengurangi risiko kerugian akibat pencatatan manual. Yang sering kali ada kesalahan, setidaknya di sini bisa mengurangi kesalahan secara efektif. Dalam ekonomi mikro, ini berkaitan dengan perilaku produsen dalam mengelola sumber daya terbatas. Lalu untuk fitur utama aplikasi Sepran, ada beberapa fitur penting dalam aplikasi Sepran, antara lain mencatat pemasukan yaitu penjualan harian, pencatatan pengeluaran yaitu modal, bahan baku, biaya operasional. Yang ketiga, laporan laba dan rugi otomatis. Yang keempat, rekap keuangan harian dan bulanan. Dan yang kelima, mudah digunakan oleh UMKM. Fitur ini membantu pelaku usaha memahami struktur biaya dan pendapatan. Jadi, mengapa kami merekomendasikan aplikasi ini untuk pencatatan keuangan?
Karena dalam konteks ekonomi mikro, aplikasi Sepran berperan sebagai alat bantu efisien produksi dan pendukung pengambilan keputusan produsen, serta media untuk mengontrol biaya produksi, sarana meningkatkan keuntungan atau profit maximization. Dalam pencatatan baik, produsen dapat menentukan harga jual yang tepat, jumlah produk optimal, serta pengurangan biaya yang tidak perlu. Jadi kesimpulannya, aplikasi Sepran merupakan solusi digital yang membantu UMKM dalam mengelola keuangan secara sederhana. Dalam ekonomi mikro, penggunaan Sepran dapat meningkatkan efisiensi usaha, pengambilan keputusan produsen, dan pencapaian keuntungan maksimal. Yang terakhir, untuk kesimpulan keseluruhannya, keunggulan komparatif berpengaruh langsung terhadap pendapatan pedagang pasar tradisional. Pedagang yang berpengalaman dan memiliki strategi usaha memperoleh pendapatan lebih stabil. Jadi pengalaman itu penting ya. Jenis barang dan model juga mempengaruhi tingkat pendapatan, serta keunggulan komparatif menjadi kunci keberlanjutan usaha pedagang. Jadi sekian penjelasan dari saya serta teman-teman saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.